Oke, ketemu lagi dengan saya Ignatius Aryono Putranto, dosen program studi akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. Kali ini saya akan menyampaikan pembahasan dari soal manajemen operasi tentang forecast. Nah, soalnya ini dikerjakan dengan menggunakan dua teknik forecast, yaitu rata-rata bergerak atau moving average dan rata-rata bergerak tertimbang atau weighted moving average. Nah, ini soalnya ya. The Carbondale Hospital is considering the purchase of a new ambulance. The decision will rest partly on the anticipated mileage to be driven next year. The miles driven during the past 5 years as follows. Jadi ceritanya rumah sakit Carbondale ini mau membeli ambulans yang baru, mobil ambulans yang baru. Kemudian mereka mau membuat proyeksi, mau membuat forecast kira-kira di tahun depan itu berapa mil yang akan dihabiskan dengan ambulans yang baru tersebut. Nah, kemudian mereka mempunyai data historis terkait dengan jarak tempuh ya yang sudah dilakukan atau sudah ditempuh oleh mobil ambulan yang lama selama 5 tahun terakhir. Ya. Tahun yang pertama itu 3.000 mil, kemudian tahun yang kedua 4.000, tahun yang ketiga 3.400, tahun yang keempat 3.800, dan tahun yang kelima 3.700. Nah, untuk soal yang pertama, diminta untuk mencari forecast pada tahun ke-6 dengan menggunakan metode rata-rata bergerak 2 tahunan. Nah, berarti kalau yang dicari adalah forecast tahun ke-6 ya, dengan rata-rata bergerak 2 tahunan, maka data historis yang digunakan adalah tahun 4 dan tahun ke-5. Maka hasilnya menjadi seperti ini. Forecast tahun ke-6 itu sama dengan data aktual tahun ke-4 ditambah data aktual tahun ke-5, kemudian dibagi 2 karena menggunakan rata-rata bergerak 2 tahun. Maka tahun ke-4 itu data aktualnya adalah 3.800, tahun ke-5 3.700. Maka hasilnya 7.500 dibagi 2, berarti kita mendapatkan hasil forecast tahun ke-6, ya, tahun depan, dengan metode rata-rata bergerak 2 tahun itu adalah 3.750. Itu untuk soal yang pertama. Kemudian soal yang kedua, diminta untuk mencari forecast tahun ke-6 dengan menggunakan rata-rata bergerak 3 tahunan. Berarti kalau teknik yang dipakai adalah rata-rata bergerak 3 tahunan, maka tahun yang digunakan untuk data historis adalah tahun ketiga, tahun keempat, dan tahun kelima. Kemudian dibagi 3. Maka ketika dijumlahkan data aktual tahun ketiga, 4, dan 5 itu mendapatkan nilai 10.900. Kemudian di rata-rata dibagi 3 periode, hasilnya adalah 3.633 mil. Nah, itu kalau mau mencari proyeksi atau forecast di periode berikutnya dengan menggunakan rata-rata bergerak 2 tahun dan rata-rata bergerak 3 tahun. Oke, berikutnya soal yang C. Nah, yang diminta adalah buatlah atau hitunglah forecast untuk setiap tahun dari tabel yang ada, tabelnya ini. Nah, jadi dari data yang ada di tabel ini, dari data 5 tahun ini, meskipun sudah ada nilai aktualnya, tapi kita tetap bisa membuat forecast-nya kan gitu. Maka yang diminta adalah buatlah forecast untuk setiap tahun pada tabel tersebut.
dengan menggunakan rata-rata bergerak 2 tahunan. Nah, tetapi yang perlu diperhatikan adalah tidak setiap tahun nanti akan ada forecast-nya karena tergantung metode yang digunakan. Nah, kalau kita menggunakan model rata-rata bergerak 2 tahunan, berarti forecast-nya itu bisa dibuat mulai tahun ketiga sampai dengan tahun ke-5. Kenapa? Karena kalau rata-rata bergerak 2 tahunan berarti kan butuh data 2 periode terakhir. Nah, data 2 periode terakhir itu yang bisa dipakai kan berarti data periode 1 dan 2. Otomatis forecast yang bisa dibuat adalah forecast di tahun ketiga. Kita tidak bisa membuat forecast tahun kedua karena data histori sebelumnya hanya ada 1 tahun. Padahal kan kalau rata-rata bergerak 2 tahunan butuh minimal 2 tahun data. Maka kita nanti akan membuat forecast mulai tahun yang ketiga. Nah, maka untuk tahun yang ketiga berarti rumus forecast-nya adalah data aktual tahun yang pertama ditambah data aktual tahun yang kedua, kemudian dibagi 2 ya, dibagi 2 periode, ketemu 7.000 dibagi 2 hasilnya 3.500. Jadi untuk tahun yang ketiga dengan model rata-rata bergerak 2 tahunan forecast-nya itu sebesar 3.500. Kemudian tahun yang keempat berarti menggunakan data tahun kedua dan tahun ketiga, 4.000 ditambah 3.400 dibagi 2 ketemunya 3.700. Terakhir yang kita buat karena data di tabel berhenti di tahun kelima, maka kita buat juga untuk tahun yang kelima yaitu tahun ketiga ditambah tahun keempat, kemudian dibagi 2 ketemu hasilnya 3.600. Nah, di bagian kedua dari soal C itu diminta untuk membuat tabel yang baru, di mana pada tabel itu nanti ada kolom yang baru, yaitu kolom yang berisi nilai forecast yang baru saja kita buat. Maka tabelnya seperti ini. Jadi kalau tabel soal tadi kan tahun dan jarak tempuh aktual, maka ditambahkan satu kolom lagi yaitu jarak tempuh yang di forecast ya. Jarak tempuh yang dibuat forecastnya. Nah, karena baru dimulai tahun ketiga, maka untuk kolom yang baru pada kolom proyeksi jarak tempuh atau forecast jarak tempuh itu baru bisa diisi untuk data yang ketiga. Maka kita masukkan datanya tahun yang ketiga tadi hasil forecastnya adalah 3.500 mil. Kemudian tahun yang keempat itu forecastnya 3.700 mil dan tahun yang kelima itu forecastnya 3.600. Jadi kita bisa membuat forecast untuk periode yang sudah ada data aktualnya ya, untuk kemudian dilihat bagaimana nilai forecast itu nanti dibandingkan dengan nilai yang aktual. Oke, kemudian untuk soal yang D, mencari forecast. Untuk soal yang D ini hampir sama seperti yang C, jadi mencari forecast untuk tiap periode yang ada di tabel itu dengan menggunakan rata-rata bergerak 3 tahunan. Maka untuk model 3 tahunan yang bisa kita forecast mulai tahun keempat, kenapa? Karena rata-rata bergerak 3 tahunan itu berarti butuh data periode 3 tahun sebelumnya. Maka yang bisa dihitung berarti kan yang bisa digunakan sebagai dasar itu kan data tahun 1, tahun kedua, tahun ketiga, itu untuk menghitung periode tahun keempat. Kita tidak bisa membuat forecast tahun ketiga karena datanya kurang satu periode. Nah, maka untuk data yang tahun keempat, untuk forecast yang tahun keempat berarti menggunakan data aktual tahun pertama, tahun kedua, dan tahun ketiga. 3.000 ditambah 4.000 ditambah 3.400 ketemu 10.400, kemudian dibagi 3 hasilnya 3.466,67 mil
atau kalau mau dibulatkan juga tidak masalah 3.467 mil. Kemudian yang masih bisa kita hitung itu tahun kelima. Tahun kelima. Forecast tahun kelima itu berarti menggunakan data aktual tahun kedua, tahun ketiga, dan tahun keempat, kemudian dibagi 3, ketemunya 10.000 dibagi 3 yaitu 3.333,33 unit. Atau kalau mau dibulatkan penuh ya 3.333. Nah, kemudian di soal yang D bagian yang kedua sama seperti yang C tadi, kita buat tabel yang baru dengan ada kolom tambahan yaitu kolom jarak tempuh yang di forecast. Maka hasilnya seperti ini. Yang diisi hanya tahun keempat dan tahun kelima. Maka forecastnya untuk tahun keempat itu dan tahun kelima langsung dimasukkan ke kolom yang baru. Oke, kemudian itu soal yang terkait dengan rata-rata bergerak. Nah, berikutnya mulai soal E, metode yang dipakai adalah metode rata-rata bergerak tertimbang, maka mulai soal E ini nanti akan ada bobotnya yang akan muncul di tiap periode ya, sebagai bagian dari penghitungan forecast. Nah, untuk yang rata-rata bergerak tertimbang, untuk soal yang E itu diminta mencari forecast tahun ke-6 ya, dengan menggunakan metode 2 tahun rata-rata bergerak tertimbang, di mana bobotnya adalah 0,4 dan 0,6. Kemudian informasi tambahannya 0,6 ini akan digunakan untuk tahun yang paling terakhir dari forecastnya. Nah, maka kalau yang ditanyakan adalah forecast tahun ke-6, berarti dengan 2 tahun rata-rata bergerak kan berarti pakai yang tahun keempat dan kelima. Nah, tetapi karena di sini rata-rata bergerak tertimbang, ya, maka ada bobotnya. Dan 0,6 sebagai bobot untuk tahun yang paling terakhir berarti dilekatkan pada tahun kelima. Sementara untuk bobot 0,4 itu akan digunakan untuk tahun yang keempat. Nah, maka untuk menghitung forecast tahun ke-6 dengan metode 2 tahunan rata-rata bergerak tertimbang, maka jadinya 0,6 sebagai bobot ya. Dikalikan aktual tahun kelima 3.700, kemudian ditambahkan 0,4 dikalikan data aktual tahun keempat yaitu 3.800. Dibagi dengan bukan dengan jumlah periode tapi dibagi dengan jumlah bobot. Kebetulan jumlah bobotnya 1. 0,4 ditambah 0,6. Maka hasilnya untuk forecast tahun ke-6 dengan menggunakan rata-rata bergerak tertimbang 2 tahunan diperoleh hasil 3.740 mil. Nah, nanti bisa dibandingkan ya, dengan soal yang A. Oke, kemudian F ini diminta mencari forecast tahun ke-6 dengan menggunakan rata-rata bergerak tertimbang 3 tahunan. Berarti bobotnya ada 3, 0,2, 0,3, dan 0,5. Di mana 0,5 itu untuk periode yang paling terakhir. Maka kalau untuk mencari forecast tahun ke-6 ya berarti caranya 0,5 dikalikan tahun kelima, kemudian ditambah 0,3 dikalikan tahun keempat, ditambah 0,2 dikalikan tahun ketiga dibagi dengan jumlah bobot yaitu 1. Maka hasilnya 1850 ditambah 1140 ditambah 680. Ketemunya 3670 mil. Kalau menggunakan 3 tahunan rata-rata bergerak tertimbang. Kalau yang pertama yang E tadi kan 3740. Nah, kemudian soal G ini diminta mencari forecast tiap tahun pada tabel yang sudah ada tadi. Jadi soal G itu soal G dan H itu mirip dengan soal C dan D. Oke, untuk yang soal G diminta membuat forecast untuk setiap periode atau setiap tahun yang ada pada tabel dengan menggunakan rata-rata bergerak tertimbang 2 tahunan
Maka karena 2 tahunan berarti yang kita bisa buat itu mulai tahun yang ketiga. Maka untuk tahun yang ketiga berarti for the most recent year atau tahun yang paling terakhir sebelum periode forecast itu berarti tahun kedua. Maka tahun kedua mendapat bobot 0,6. Berarti 0,6 dikalikan 4.000, kemudian bobot yang 0,4 dikalikan 3.000. Maka diperoleh hasil forecast tahun ketiga itu sebesar 3.600 mil. Kemudian masih di soal yang sama, berarti kita bisa mencari forecast untuk tahun yang keempat. Forecast tahun yang keempat berarti untuk metode 2 tahunan maka menggunakan data tahun kedua dan tahun ketiga. Berarti yang mendapat bobot paling besar kalau dilihat dari ketentuan soalnya itu akan diletakkan pada tahun yang ketiga. Maka 0,6 kali 3.400 ditambah 0,4 kali 4.000. Hasilnya adalah 3.640 mil. Kemudian tahun terakhir yang bisa kita kerjakan untuk soal yang G adalah tahun yang kelima menggunakan data tahun ketiga dan keempat. Berarti forecast bobot yang paling besar ada di tahun keempat, yaitu 0,6 dikalikan 3.800 ditambah 0,4 dikalikan 3.400. Hasilnya untuk forecast tahun ke-6 diperoleh hasil 3.640 mil. Ini sama dengan tahun yang keempat. Hasilnya kebetulan sama meskipun angkanya berbeda. Nah, kemudian di soal yang G bagian kedua dibuat tabel sama seperti yang sebelumnya. Dibuat tabel yang baru, kemudian nilai forecast-nya dimasukkan pada kolom forecasted, mileage forecasted ya. Maka masukkan angkanya, tahun ketiga diperoleh 3.600, tahun keempat 3.640, tahun yang kelima 3.640. Nanti bisa dibandingkan seberapa akurat forecast ini. Kemudian soal yang terakhir, soal yang H, demand forecast each years in the table, ya, membuat forecast di setiap tahun pada tabel itu dengan menggunakan 3 tahun rata-rata bergerak tertimbang, di mana bobotnya sebesar 0,2, 0,3, 0,5. Ya, 0,5 untuk tahun yang terakhir. Maka karena 3 tahunan berarti baru bisa dimulai tahun yang keempat. Berarti datanya tahun ketiga akan mendapat bobot paling besar yaitu 0,5, kemudian tahun kedua 0,3, dan tahun pertama 0,2. Dibagi dengan jumlah bobot yaitu 1. Maka hasilnya untuk tahun yang keempat forecast-nya 3.500 mil. Terakhir tahun yang kelima caranya sama, bobot paling besar di tahun keempat, maka diperoleh hasil 3.720 mil. Dan terakhir soal H itu dibuat tabel seperti ini juga sama seperti yang lain, tinggal dimasukkan angka forecast-nya. Maka bisa kita lihat bahwa tahun keempat forecast-nya 3.500 dan tahun kelima 3.720 kalau menggunakan metode rata-rata bergerak tertimbang 3 tahunan dengan bobot 0,2, 0,3, dan 0,5. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan ya. Semoga nanti bisa menambah materi diskusi kita terkait dengan cara membuat forecast menggunakan metode moving average dan weighted moving average. Terima kasih sudah menyimak video ini. Kita ketemu di video yang berikutnya.